Oke, selamat datang di kanal Daratama. Sesi kita yang terbaru, teranyar, kita punya namanya Rembang, gitu ya. Rekomendasi buku tandang. Ini berdasar dari 1 tahun yang lalu, kemarin 2025, kita jalan-jalan di banyak taman baca, di banyak perpustakaan yang kemudian eh, banyak sekali teman-teman yang kemudian meminta kira-kira rekomendasi buku apa sih yang bisa Tandang berikan gitu kan. Nah, sesi kali ini adalah sesi yang pertama untuk kita merekomendasikan bacaan-bacaan yang bisa teman-teman baca. Siapa tahu teman-teman yang masih belum suka baca, cukup ketemu satu buku saja, setelah itu akan semakin suka baca. Bukunya seperti apa? Kita akan rekomendasikan. Nah, di Taman Baca Alimin, Taman Baca Sayap Kiri Meja Seduh Dongeng Kopi, ada beberapa buku yang teman-teman bisa pilih, mulai dari humaniora, sastra, kemudian juga self improvement, terus kemudian juga ada beberapa buku-buku sosial budaya, agama dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pilih di sini. Nah, kali ini di Rembang kita sebutnya gitu ya, rekomendasi buku tandang. Kita akan rekomendasiin satu buku yang bisa teman-teman pilih gitu ya, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita akan jawab dari teman-teman sekalian, yang saya kemudian nanti akan rekomendasikan satu buku. Sebenarnya beberapa penulis-penulis bagus kan di dunia ini kan banyak sekali ya para penulis bagus gitu ya. Para penulis bagus itu selalu memulai dengan kalimat yang memukau gitu ya. Satu pengantar yang membuat orang tuh tidak mau berhenti untuk menutup halaman tersebut. Tapi justru kemudian terus-menerus untuk melanjutkan sampai kemudian tamat satu buku tersebut. Ada banyak sekali buku-buku yang bisa direkomendasikan gitu ya. Salah satunya ya nanti buku yang akan saya kasih tahu buat teman-teman sekalian gitu ya. Nah, buku itu adalah salah satu buku yang menarik sekali karena ringan tapi cukup berbobot. Cara penyampaian ceritanya cukup lembut gitu ya, terus kemudian mudah difahami dan sangat konteks sekali dengan situasi yang semua orang alami. Gitu. Nah, buku itu adalah buku yang sangat ringan sekali gitu ya. Judulnya Animal Farm dari George Orwell gitu ya. Teman-teman bisa baca. Ini bukunya ringan. Eh, Sebelumnya ini buku tidak terkenal sekali gitu ya. Cuman sekarang karena banyak sekali bookstagram, teman-teman kemudian pembaca, dan juga hari ini misalnya konteks negara yang sangat mirip sekali dengan apa yang diceritakan oleh George Orwell, maka buku ini sekarang cukup populer. Tapi dulunya sangat tidak populer gitu kan. Tidak semua orang tahu gitu ya, tapi sekarang anak-anak muda banyak yang memburunya. Buku ini ringan sekali, tipis gitu ya, cuman 100-an halaman gitu ya. Kalau untuk buku yang saya ini diterbitkan oleh beberapa penerbit, kini salah satu penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama. Ini 127 halaman. Ini ringan sekali. Buku ini benar-benar ringan. Teman-teman bisa baca gitu ya, dan ini tidak berat seperti buku-buku pada umumnya, tapi cukup menyenangkan, menarik dan menghibur. Ini buku ini gitu kan. Buku ini adalah buku cerita tentang penindasan gitu ya. Tentang penindasan di sebuah peternakan, Tuan Jones gitu ya. Di mana Tuan Jones ini adalah seorang pemabuk gitu yang dia memerah sapi habis-habisan gitu ya, mengambil telur gitu kan. Dan kemudian juga memaksa kuda-kudanya untuk bekerja ekstra gitu ya. Dan dia tidak pernah memperhatikan gitu ya bagaimana binatang itu juga perlu diperlakukan dengan baik. Sebenarnya ini sebuah metafora cerita ini. Cerita ini adalah buku ini menceritakan tentang metafora bahwa dalam sistem yang ada di dunia, di mana kekuasaan siapa yang paling berkuasa itu mereka akan menindas, menghisap yang lainnya gitu ya.
Dan di buku ini saya mendapatkan satu kesedihan gitu ya, kemudian mendapatkan satu pelajaran yang berharga dan juga membuat saya benar-benar merenung gitu ya, bahwa walaupun bukunya ini cuma tipis tapi ternyata ceritanya cukup kompleks sekali dan benar-benar membuat saya menangis, sempat menangis juga ini karena merasakan bagaimana kemudian cerita salah satu tokoh si babi kemudian harus ditendang padahal dia membantu terjadinya revolusi, terjadinya perubahan bagi peternakan tersebut, peternakan Tuan Jones yang kemudian berhasil menggulingkan Tuan Jones gitu ya, dan kemudian mendirikan animal farm gitu ya, satu peternakan dengan nama sendiri gitu. Oke, jadi buku ini benar-benar mencerminkan situasi sekarang ya. Bagaimana kemudian sistem kekuasaan bekerja, bagaimana kemudian setiap orang merindukan satu perubahan, tapi ternyata ketika kemudian perjuangan itu berlangsung gitu ya, dan kemudian berhasil merebut kekuasaan, ada beberapa bagian lain gitu ya, yang sama-sama sebelumnya itu berada di satu barisan, tiba-tiba menjadi penindas baru, tiba-tiba menjadi penghisap baru yang diceritakan dengan cukup baik di sini gitu ya. Buku ini sangat konteks dengan hari ini, dan walaupun ini buku diterbitkan pada tahun 1945, ini seperti buku timeless gitu ya, seperti buku yang selalu relevan dengan situasi. Kenapa? Karena berdasarkan kisah nyata sebenarnya gitu ya, bahwa si Orwell ini dia menceritakan tentang satu pemerintahan di masa lalu yang kemudian mereka menghisap dan diceritakan secara bentuk fabel seperti dongeng-dongeng binatang, kemudian tentang peristiwa-peristiwa bagaimana mereka menyusun perubahan, bagaimana mereka mengkonsolidasikan diri, bagaimana mereka kemudian menanam satu ideologi tentang semua binatang setara, semua orang musuh mereka hanya satu, manusia gitu ya. Tapi ketika terjadi perubahan gitu ya, ternyata si babi yang kita sebut sebagai Napoleon itu ternyata dia menindas seluruh binatang yang dulu sama-sama menggulingkan kekuasaan Tuan Jones. Dan hari ini kita tahu bahwa ada situasi negara gitu ya, di mana keadaan-keadaan yang kita rasakan dalam kurun belakangan itu sangat konteks sekali dengan situasi ini. Dan buku ini ringan, ini cuma 3 jam. Saya membacanya, menyelesaikannya dalam 3 jam. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bahwa buku ini akan membuat berat isi kepala. Dan saya rekomendasikan untuk dibaca karena ini salah satu buku yang kalau kita pengen tahu bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kemudian orang-orang yang akan memanipulasi gitu ya, itu Animal Farm sangat menjelaskan dengan cukup runtut gitu kan. Jadi di buku ini juga kalau hari ini lalu lalang di sosial media ketika kita membicarakan satu negara yang seolah-olah tidak mempedulikan masyarakatnya gitu ya. Di sini juga demikian gitu ya, bahwa ada oligarki yang berkuasa yang kemudian dia mempertahankan kekuasaan, di mana di saat itu di cerita ini disebutkan bahwa ada 7 larangan yang harus ditaati oleh seluruh warga di peternakan. Tapi kemudian ketika kekuasaan itu berganti, yang dimana kemudian gerombolan babi yang kemudian dikuasai oleh sebagai pemimpinnya bernama Napoleon itu, ternyata dia melanggar hampir semua peraturan-peraturan tersebut gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita benar-benar bisa tahu tidak semua yang dijanjikan oleh para pemimpin yang hari ini misalnya kita bicara soal bagaimana kita harus mendorong kesejahteraan, bagaimana kita harus berpihak kepada rakyat, bagaimana kemudian hak-hak warga sipil harus terpenuhi. Bisa jadi ketika mereka sudah duduk di kekuasaan, tidak ubahnya seperti Napoleon yang kemudian bersekongkol dengan manusia untuk menghisap hasil yang ada di peternakan. Jadi ini buku benar-benar membuat kita itu berpikir bagaimana
dunia kekuasaan bekerja gitu ya. Jadi supaya kita tidak mudah dibodohi, kita tidak mudah terperdaya di mana janji-janji. Kan berulang kali kita bicara misalnya di pemilu 5 tahunan selalu bicara kesejahteraan rakyat, selalu bicara tentang daulat rakyat gitu ya. Kemudian setiap kampanye mereka meminta suara kita gitu kan. Tapi di perjalanan apa yang terjadi? Mereka selesai, mereka lupa ketika mereka sudah duduk di kekuasaan, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Anggaran kemudian dipangkas gitu ya, kemudian beberapa budget kemudian dipotong untuk kepentingan mereka, bahkan mereka membentuk perusahaan-perusahaan, membentuk kantong-kantong yang isinya adalah demi kenikmatan mereka sendiri. Dan di cerita ini adalah si babi yang sebelumnya itu tidak boleh tidur di atas kasur, mereka akhirnya tidur di atas kasur sebagaimana manusia. Dan ketika di awal misalnya dikatakan semua binatang setara gitu ya, yang terjadi itu adalah semua binatang setara, yang lainnya ada yang lebih tinggi daripada binatang pada umumnya. Itu adalah satu pembelokan-pembelokan yang terus dilakukan dan itu terjadi juga di kehidupan kita. Buku ini diterbitkan 1945, tapi sangat relevan sampai hari ini. Iya, betul sekali. Pola yang serupa itu kita ketahui dari misalnya ada satu ada satu tokoh namanya Squealer gitu ya. Squealer ini adalah seorang juru bicara dari Napoleon gitu ya, yang dia selalu memanipulasi masyarakat, memanipulasi warga peternakan. Dan dia selalu berupaya mengatakan bahwa Napoleon adalah pemimpin yang selalu memperjuangkan binatang. Dan apa yang terjadi? Sebenarnya tidak. Sebenarnya mereka sedang mencoba untuk mengatakan bahwa kekuasaan kami itu tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dan apapun kesadaran-kesadaran yang akan timbul dari masyarakat itu adalah gangguan bagi Napoleon. Gitu ya. Dan maka dari itu ketika kita melihat di cerita-cerita ini gitu ya, ini sebenarnya sangat konteks sekali dengan situasi di mana misalnya kalau kita bicara di negara gitu ya, ada persekongkolan antara pengusaha, ada persekongkolan antara pemangku kepentingan, yang itu akhirnya ujung-ujungnya hukum kemudian diperuntukkan kepada yang lemah gitu ya. Sementara bagi yang kuat, yang punya modal, yang punya kuasa, mereka tidak perlu untuk menjalankan hukum atau hukum kemudian menjadi tumpul. Nah, itulah yang kemudian kita lihat di mana orang-orang kaya berkuasa, di mana kemudian orang-orang miskin selalu dilemahkan gitu ya. Termasuk misalnya kita bicara aparat kekuasaan gitu ya. Kalau di sini diceritakan adalah sebagai anjing gitu ya, di mana kemudian si anjing ini salah satunya menyerang orang yang dulu memperjuangkan revolusi di peternakan Tuan Jones gitu ya. Si salah satu tokoh namanya adalah sebentar, saya kok lupa ya namanya siapa ya. Nah, si tokoh itu si Napoleon itu sebenarnya sebelumnya bersama dengan Snowball. Nah, Snowball itu kemudian dia disingkirkan karena dia memperjuangkan sesuai jalur gitu ya, sesuai yang diamanatkan oleh Tuan Mayor atau Mayor tua, si peletak dasar ideologi binatang harus setara gitu kan. Nah, si Snowball itu kemudian dia memperjuangkan dengan idealismenya kemudian diusir oleh Napoleon karena ambisi Napoleon untuk berkuasa sebagai satu penguasa tunggal. Si boxer ini kuda sih paling pekerja keras, tapi ujung-ujungnya dia dihantarkan ke dapur jagal gitu ya. Jadi dia dimasukin ke jagal untuk disembelih gitu kan. Nah, ini adalah satu contoh bahwa si boxer ini orang yang tidak mau menggunakan pemikirannya itu dengan sangat baik. Artinya apa? Dia orang yang kemudian tunduk dan patuh kepada aturan
Sementara kemudian sebenarnya dia sedang dibohongi, dia dimanipulasi, dia dikerjain gitu kan. Nah, untuk menjadi boxer ini saya rasa kita harus punya kesadaran yang terus-menerus kita pertajam gitu ya. Dan itu pesan bagi kita semua gitu ya. Kita harus belajar dari boxer bahwa jangan sampai kita itu terus-menerus tunduk. Makanya kemudian slogan paling tepat adalah menolak tunduk, menuntut tanggung jawab. Itu kepada negara kita demikian. Kenapa? Karena ketika kita sudah menitipkan amanat kepada negara, maka pemangku kepentingan harus bertanggung jawab sebagai atas nama hak warga negara itu sebagaimana amanat undang-undang gitu kan. Jadi kesadaran itu harus terus dibangun, kesadaran itu harus terus dipertajam supaya apa? Supaya kita tidak dibodohi, kita tidak dimanipulasi dengan program-program yang atas nama kesejahteraan, keadilan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya adalah pembohongan. Mereka akan mengakumulasi keuntungan sendiri, mereka akan mengamankan suara untuk periode berikutnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya apa? Kesadaran terus-menerus kita untuk berpengetahuan, kita untuk tahu, kita belajar dari cerita ini bahwa jangan pernah berhenti. Ini buku ini salah satunya. Ada beberapa buku, tapi salah satunya adalah Animal Farm. Ini benar-benar membuat saya itu dalam 3 jam saya tidak berhenti. Terus kemudian setelah 3 jam selesai, saya berhenti sejenak dan saya seperti merenung, reflektif gitu ya. Apakah memang gitu ya, kekuasaan itu tidak ada yang benar-benar memperjuangkan sejati gitu ya, kemerdekaan sejati. Karena apa? Karena ketika kita baca ini ternyata perjuangan apapun ketika mereka kemudian naik ke dalam kelas berikutnya yang sebelumnya mungkin kelas yang tertindas kemudian naik menjadi kelas yang kemudian bisa menentukan keputusan, ternyata mereka menghisap lagi, mereka menindas lagi, kemudian mereka memanipulasi kesadaran lagi, kemudian membuat mereka, sistem mereka memang kemudian untuk hanya semata-mata kepentingan mereka, kesenangan mereka, kenikmatan mereka gitu kan. Jadi bicara kesetaraan itu hanyalah slogan-slogan kosong, hanyalah omong-omong doang yang kemudian terus diulang-ulang seolah-olah itu semua tercapai. Jadi itulah yang hari ini membuat saya itu benar-benar merenung. Buku ini benar-benar yang bisa relevan dalam situasi apapun. Bayangin 1945 Indonesia merdeka, buku ini terbit. Sekarang tahun 2026 situasinya tidak banyak berubah. Ya, sebenarnya kita butuh satu buku saja untuk kemudian kita suka membaca gitu ya. Dan rekomendasi kami dari Rembang, rekomendasi buku Tandang, ini adalah salah satu yang ringan, mudah dan menyenangkan gitu ya. Terutama bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana kekuasaan bekerja, teman-teman bisa baca ini. Buku ini benar-benar seperti dongeng, fabel dan penuh metafora, penuh perumpamaan, penuh hal-hal yang tidak terlalu berat gitu ya di kepala gitu ya. Ini buku yang saya rekomendasikan. Jadi buku-buku itu ada banyak dan kami akan terus merekomendasikan lewat Rembang, rekomendasi buku Tandang. Oke. Nah, kali ini kami rekomendasikan buku George Orwell dari Animal Farm. Besok kita akan rekomendasikan lagi. Simak terus di Rembang, rekomendasi buku Tandang.